Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai teknologi sebagai keunggulan kompetitif di industri perbankan. Tapi benar atau tidak teknologi itu bisa jadi keunggulan kompetitif atau malah menghancurkan industri perbankan yang udah ada sekarang ini? Oke, coba saya mau kalian ingat-ingat kapan terakhir kali kalian ke bank gitu. Mungkin udah lama banget ya. Karena semuanya udah bisa pakai mobile banking atau internet banking, atau mau ambil uang pun bisa ke ATM, mau ngurus kartu yang hilang pun atau kartu ganti kartu pun bisa lewat ATM kartu gitu. Nah, menariknya dampak teknologi di dunia perbankan itu udah bener-bener meluas banget ya. Jadi hampir semua bank-bank konvensional itu menelurkan bank-bank digitalnya juga. Misalnya dari Permata, mereka mengeluarkan Permatami, terus Digibank, terus dari DBS ya, terus Blue dari BCA, terus BTPN mengeluarkan Genius, dan BNI mengeluarkan Wonder. Dari banyak sekali bank-bank udah mengeluarkan bank digitalnya masing-masing gitu. Karena ini untuk menyesuaikan dengan pasar yang ada. Tapi ini adalah bank konvensional yang menelurkan produk digital gitu. Nah, sekarang coba kira-kira bisa nggak sih bank konvensional itu tergerus oleh bank yang benar-benar digital, dalam arti perusahaan-perusahaan teknologi yang bisa berperan sebagai bank. Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu gimana sih proses bisnis bank. Proses bisnis bank itu sederhana sekali ya. Jadi cuma ada 3 proses. Satu, bank itu fungsinya untuk menyimpan uang, kemudian untuk mentransfer uang, dan yang ketiga untuk meminjamkan uang. Jadi bank akan meminta nasabah untuk menyimpan uang di bank dengan iming-iming memberikan bunga. Misalnya diberi bunga 1% tiap bulan. Nah, kemudian bank juga melayani proses transfer uang antar nasabah misalnya. Kemudian yang ketiga adalah meminjamkan uang. Bank menawarkan ke orang lain, nasabah lain, atau ke suatu usaha, menawarkan untuk meminjamkan uang mereka dengan misalnya bunga 2% ya. Jadi dari selisih orang yang menyimpan orang yang menyimpan uang mendapatkan bunga 1%, dan bank kemudian meminjamkan uang tersebut ke nasabah lain dengan bunga 2%, maka selisihnya itu akan menjadi margin dari bank tersebut, akan jadi keuntungan dari bank tersebut. Jadi proses bisnisnya itu sangat sederhana. Sekarang coba kalian bayangkan bagaimana bila ada perusahaan teknologi yang mampu melakukan semua proses bisnis bank. Jadi perusahaan teknologi bukan bank, tapi mereka bisa menyimpan uang, bisa melakukan transfer uang juga, dan bisa menawarkan layanan pinjaman. Coba dibayangkan. Nah, itu yang akan terjadi di masa sekarang ya. Jadi dengan adanya GoPay, Tokopedia, Shopee, sekarang kalian bayangkan Tokopedia, misalnya Tokopedia, merchant-merchantnya itu pasti penjualnya ya, orang yang punya toko di Tokopedia pasti akan menyimpan uang di Tokopedianya. Ada uang yang tersimpan di situ. Oke, dan itu uang cash ya. Satu, dia bisa menyimpan uang. Bisa nggak dia mentransfer ke orang lain? Bisa, lewat menggunakan gabungan dengan GoPay ya, karena kan Tokopedia sama GoPay kerjasama atau udah diakuisisi. Dan yang ketiga, bagaimana jika Tokopedia menawarkan layanan peminjaman kepada orang-orang yang punya toko di Tokopedia? Nah, ini menariknya. Gimana kalau mereka udah mulai melakukan itu? Sekarang gini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita ya meminjam uang di bank? Misalnya kita datang ke bank harus ngantri, ketemu customer service, terus ngisi form dan lain-lain. Terus kemudian ada validasi nih dari mungkin ada yang audit ke rumah kita gitu. Apakah ini seseorang layak diberikan pinjaman uang atau tidak gitu. Pasti akan butuh waktu lama, mungkin bisa sampai 2 minggu gitu. Nah, sekarang misalnya Tokopedia memutuskan untuk memberikan layanan pinjaman. Oke. Jadi
akan mudah sekali ya. Mereka cukup melihat dari cash flow dari toko yang ada. Misalnya toko ABC, dia menjual pernak-pernik aksesoris HP. Cash flow mereka atau omset mereka 1 bulan 100 juta. Kemudian mereka ingin mengembangkan usaha gitu. Gimana kalau misalnya Tokopedia menawarkan layanan pinjaman ke toko ABC tersebut? Si Tokopedia cukup melihat, oh bahwa ini cash flow dari perusahaan ini, toko ABC ini bersih atau lancar, cash flow-nya bagus, terus rata-rata penjualannya juga lancar tiap bulannya, omsetnya bagus, jadi nggak perlu validasi. Jadi ketika ditawarkan pinjaman uang katakanlah 100 juta, maka tidak perlu butuh waktu sampai 2 minggu, berminggu-minggu, atau butuh harus ngisi form tertentu. Cukup ditawarkan, maka dalam waktu 5 menit si Tokopedia bisa memvalidasi bahwa toko ABC layak diberikan pinjaman sebesar 100 juta gitu. Coba bayangkan. Jadi kalau yang di depan tadi saya bilang teknologi itu sebagai keunggulan kompetitif, gimana menurut kalian? Kira-kira bisa jadi keunggulan kompetitif nggak gitu? Atau malah bisa jadi memakan atau mendisrupsi industri perbankan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah statistik dari bank-bank besar di dunia. Yang menariknya adalah di nomor 10 ada Ant Financial. Ant Financial ini adalah seperti GoPay ya, tapi yang punya Alibaba. Ada di Cina, artinya dia baru, tapi bisa masuk ke dalam kategori 10 bank besar di dunia. Nah, menariknya mereka itu mendisrupsi perbankan di Cina dengan cara seperti tadi. Karena mereka bergabung dengan Alibaba, maka mereka bisa menawarkan pinjaman ke usaha-usaha mikro atau UMKM yang tergabung di Alibaba. Mereka melihat dari histori transaksinya toko tersebut atau usaha tersebut, dan mereka bisa menawarkan pinjaman dengan cara yang sangat cepat. Nah, kira-kira saya pengen tahu menurut pendapat kalian, apakah dengan cara tersebut kira-kira Tokopedia atau mungkin marketplace lain atau dompet digital lain, apakah bisa mendisrupsi industri perbankan di Indonesia? Silakan kalian tulis jawabannya, nanti kirimkan ke saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.